Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, gimana kalau Ibu presensi terlebih dahulu? Baik, Bu. Hari ini siapa yang nggak masuk ya? Ibu panggil dulu dari Rina. Rina masuk? Hadir, Bu. Laili? Tidak hadir, Bu, sakit. Ada suratnya tadi? Ada di Oh. meja. Ya, nanti Ibu cek ya. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, siapa ketua kelasnya? Mbak Mita, Bu. Ya, Mbak Mita, silahkan dipimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Iya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Mita. Anak-anak, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau nanya dulu nih ke kalian. Menurut kalian gimana nih cuaca hari ini? Cuaca hari ini panas dan berangin, Bu, sehingga ada banyak juga berterbangan buat batuk dan sesak, Bu. Oh iya, benar sekali. Emang cuaca hari ini emang pancaroba banget ya anak-anak. Jadi kalian juga harus menjaga kesehatan kalian juga. Oke, hari ini kita akan belajar yang berhubungan dengan yang dijelaskan Mbak Rina tadi, yaitu tentang teks deskripsi, yaitu mencakup unsur-unsur kaidah kebahasaan dan langkah-langkah menulis teks deskripsi. Langsung saja ya, hari ini kita mulai dari ini. Bisa kalian lihat nggak ini gambar apaan, anak-anak? Nasi pecel, Bu. Oh iya, nasi pecel. Nah, bisa dideskripsikan nggak? Nasi pecel itu merupakan makanan khas Kediri yang berisi sayuran, nasi, dan lauk seperti tempe, tahu, peyek, kemudian disiram dengan bumbu pecel dan kupang. Iya, betul banget. Ibu ada satu lagi nih. Bisa dilihat nggak? Getuk. Iya, Getuk betul. pisang. Bisa dideskripsikan nggak? Getuk itu adalah salah satu makanan tradisional khas Kediri yang sering dijadikan oleh-oleh, Bu. Bahan bakunya itu dari pisang. Iya, betul banget. Tadi setelah kalian mendeskripsikan dua contoh yang Ibu taruh di PowerPoint ini, Ibu rasa kalian ini sudah bisa ya mendeskripsikan sesuatu. Jadi hari ini kita mulai saja ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian teks deskripsi. Di sini ada yang bisa menjelaskan tentang pengertian teks deskripsi nggak? Mungkin Mbak Erlita? Teks deskripsi, iya, Bu. Teks Iya. deskripsi itu teks yang menggambarkan suatu objek menggunakan kata konkret sehingga itu pembaca bisa merasakan, mendengar, melihat, mencium, dan merasakan apa yang ditulis oleh penulis. Iya, betul banget. Jadi, teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan suatu objek dengan detail menggunakan kata-kata yang konkret sehingga pembaca ini seolah-olah dapat mendengar, melihat, mencium, dan merasakan apa yang ditulis oleh penulis. Kita lanjut ke identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Tiga ini termasuk ke dalam struktur teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi ini berisi pernyataan umum tentang objek yang menyangkut lokasi, nama, makna, atau sejarah. Deskripsi bagian berisi perincian atau penggambaran objek secara detail. Dan yang terakhir adalah penutup, yang berisi kesan terhadap objek. Kita lanjut ke jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi ini ada tiga. Yang pertama adalah subjektif, yaitu penggambaran objek berdasarkan pesan penulis. Yang kedua spasial atau menggambarkan objek secara detail. Yang ketiga atau yang terakhir merupakan objektif, yaitu menggambarkan objek yang sebenarnya tanpa adanya opini. Kita lanjut ke ciri teks deskripsi. Mbak Linda, silahkan dibacakan.
Ciri yang pertama yaitu menggambarkan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Yang kedua yaitu melibatkan panca indera seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, atau pengucapan, dan peraba untuk menggambarkan suatu objek. Yang ketiga yaitu bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Yang keempat yaitu menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Iya, betul sekali. Terima kasih Mbak Linda. Iya, Jadi, Bu. ciri teks deskripsi ini yang pertama adalah menggambarkan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Yang kedua, melibatkan panca indera seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, pengucapan, dan peraba untuk menggambarkan objek. Yang ketiga yaitu bertujuan agar pembaca ini seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang kita deskripsikan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menjelaskan ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Oke, kita lanjut ke langkah-langkah menulis teks deskripsi. Nah, langkah-langkah menulis teks deskripsi ini ada 4. Yang pertama yaitu menentukan topik yang akan kita deskripsikan. Yang kedua, melakukan pengamatan. Yang ketiga, membuat kerangka teks. Dan yang keempat adalah menyusun kalimat dengan baik. Kita lanjut lagi ke contoh teks deskripsi. Silahkan Mbak Yuyun untuk dibacakan. Si Bagas kelinciku. Kelinciku bernama Bagas. Menamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu. Matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berdiri. Bagas sangatlah manja. Hampir tiap malam Bagas tidur di ujung kakiku. Sebelum kuelus-elus, dia akan selalu menggangguku. Kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku sambil mengibas-ngibaskan telinganya yang panjang. Mulutnya berkomat-kamit seperti orang sedang berdoa. Kemanjaannya membuat aku selalu rindu. Bagas memiliki perilaku unik. Kalau marah, Bagas melakukan atraksi yang menarik. Dia menggunakan kaki belakangnya dan melompat dengan jangkauan yang begitu jauh. Buk! Sering terdengar dia menjatuhkan diri. Kadang dia melompat sampai sejauh 3 meter. Kalau tidak dipedulikan, kakinya dientak-entakkan seperti anak kecil yang merajuk minta dibelikan mainan. Dengan menggunakan kaki belakangnya pula, dia berdiri dengan sangat tinggi seperti sedang menunjukkan bahwa dia bisa menarik perhatian kita. Oke, terima kasih Mbak Yuyun. Jadi ini tadi mendeskripsikan tentang apa anak-anak? Kelinci. Iya, betul banget. Kelincinya namanya siapa? Bagas. Iya, betul. Selanjutnya, Ibu ada tugas nih. Tugasnya yaitu kalian harus mendeskripsikan salah satu objek wisata yang ada di Kediri. Nah, Ibu nanti menunjukkan di YouTube, silahkan kalian lihat dan kalian deskripsikan ya.
Oke, jadi setelah kalian nonton videonya tadi berisikan apa? Gunung Kelut, Bu. Iya, betul. Sekarang Ibu akan membagikan kepada kalian LKPD. Nah, silahkan kalian menuliskan deskripsi Gunung Kelut menurut kalian masing-masing ya. Setelah itu nanti silahkan dipresentasikan ya. Baik, Bu. Nih, silahkan. Nah, Mbak Rina ada kesulitan nggak? Tidak ada, Bu. Ini sudah hampir selesai. Iya, semangat ya. Iya, Bu. Oke, sudah 20 menit. Silahkan Mbak Rina untuk maju dulu. Gunung Kelut merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia yang terletak di perbatasan Kabupaten Kediri, Blitar, dan Malang, Provinsi Jawa Timur. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 1.731 meter di atas permukaan laut dan dikenal luas karena sejarah letusannya yang cukup sering dan dahsyat. Meskipun demikian, Gunung Kelut tetap menjadi daya tarik alam yang luar biasa karena keindahan landscape serta fenomena alam yang dimilikinya. Ciri khas utama Gunung Kelut adalah kawahnya yang besar dan dramatis. Dahulu, kawah ini berisi danau kawah yang luas, namun setelah letusan besar tahun 2014, bentuk kawah mengalami perubahan signifikan. Kini, kawah Gunung Kelut menampilkan pemandangan yang unik dengan kubah lava dan dinding kawah yang curam, menunjukkan betapa kuatnya aktivitas vulkanik di masa lalu. Asap belerang yang sesekali muncul dari kawah menambahkan kesan bahwa gunung ini masih hidup. Selain kawahnya, lingkungan sekitar Gunung Kelut juga memiliki tanah yang subur. Tanah vulkanik yang dihasilkan dari letusan membuat daerah sekitarnya cocok untuk pertanian. Hutan-hutan di lereng gunung dipenuhi pepohonan hijau dan menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna. Udara di kawasan ini terasa sejuk dan segar, terutama pada pagi hari, sehingga banyak wisatawan datang untuk menikmati keindahan alam sekaligus belajar tentang gunung berapi. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rina. Oke, setelah kita tadi mendengarkan deskripsi Gunung Kelut dari Mbak Rina, sekarang kita akan mulai mendengarkan deskripsi Gunung Kelut dari Mbak Mita. Ayo silakan Mbak Mita maju ke depan. Gunung Kelut adalah salah satu gunung berapi yang mencerminkan perpaduan antara keindahan alam dan kekuatan dahsyat bumi. Terletak di Jawa Timur, gunung ini telah menjadi saksi berbagai peristiwa alam yang berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dengan bentuknya yang kokoh dan puncaknya yang sering tertutup kabut, Gunung Kelut tampak megah sekaligus misterius. Dari kejauhan, Gunung Kelut terlihat seperti gunung hijau yang tenang. Gunung Kelut terlihat seperti tenangan gunung ini menyimpan energi besar. Sewaktu-waktu dapat meletus. Letusan-letusan Gunung Kelut tidak hanya mengubah bentuk puncakannya, tetapi juga meninggalkan jejak-jejak berupa aliran lava, batuan vulkanik dan pasir yang menyebar ke berbagai wilayah. Jejak tersebut kini menjadi bagian dari keindahan alam yang unik dan menarik untuk diamati. Gunung Kelut juga memiliki nilai penting bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat sekitar. Banyak penduduk yang menggunakan pada kesuburan tanah hasil aktivitas vulkanik gunung ini. Selain itu, Gunung Kelut seringkali dikaitkan dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal, sehingga keberadaan tidak hanya dipandang sebagai fenomena alam, tetapi juga sebagai bagian dari identifikasi budaya. Dengan segala keindahan dan kekuatannya, Gunung Kelut menjadi pengikat bahwa alam dapat memberi manfaat besar sekaligus menuntut rasa hormat dari manusia. Ya, baik. Terima kasih Mbak Mita. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, setelah pemaparan Ibu tadi mengenai teks deskripsi, jadi hari ini kita belajar apa anak-anak? Teks deskripsi, Bu. Apa sih pengertian teks deskripsi? Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan suatu objek dengan detail menggunakan kata konkret, sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan, mendengar, melihat, mencium, dan merasakan apa yang ditulis penulis. Oke, baik, bagus banget. Selain pengertian teks deskripsi, kita tadi belajar apa?
Langkah menulis teks deskripsi. Apa saja langkahnya? Yang pertama, menentukan topik, melakukan pengamatan, membuat kerangka teks, dan menyusun kalimat dengan baik. Oke, bagus banget. Sekarang silahkan dikeluarkan dulu alat tulisnya. Ibu mau kasih kalian pekerjaan rumah nih. Baik, Bu. Oke, silahkan dicatat ya. Jadi tugas kalian silahkan kalian mendeskripsikan makanan favorit kalian. Mudah dipahami? Sudah, Bu. Oke, untuk pertemuan selanjutnya silahkan kalian pelajari materi tentang teks prosedur ya. Baik, Bu. Oke, tadi ketua kelasnya siapa ya? Kak Mita, Bu. Iya, silahkan Mbak Mita untuk dipimpin doa. Mulai. Selesai. Oke, baik. Jadi itu saja pemaparan dari Ibu. Apabila ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.